Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Mari kita lanjutkan materi kita. Kita masih membahas tentang pembahasan fikih dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz. Sekarang kita sudah masuk bab apa? Sudah masuk pembahasan apa sekarang? Ya, syarat-syarat sah salat sudah ya. Syarat-syarat sah salat sudah kemarin. Sekarang kita lanjutannya yaitu apa? Sifatus salat. Lanjutannya sifatu as-salat. Nah, apa sih sifatus salat? Yaitu bahasa kitanya tata cara salat. Tata cara salat. Ya. Yaitu di sini maksudnya apa? Tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ketika kita masuk ke pembahasan tata cara salat, maka hendaknya yang kita ikuti ketika kita melaksanakan salat, hendaknya yang wajib kita ikuti adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kewajiban bagi kita mengikuti salatnya fulan. Tidak ada kewajiban bagi kita mengikuti salatnya Allah. Akan tapi kewajiban bagi kita adalah apa? Mengikuti salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijelaskan oleh para sahabat bagaimana tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Ya, salatlah kalian sebagaimana aku salat. Di sini yang pertama, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lis-salat istaqbala al-qiblah qa'iman qariban min as-sutrah. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak melaksanakan salat yang pertama kali apa? Menghadap kiblat. Karena kemarin kita sudah bahas bahwa menghadap kiblat termasuk apa? Syarat sahnya salat. Kalau ada seseorang salat tidak menghadap kiblat, salatnya sah apa enggak? Salatnya sah apa enggak? Enggak sah. Ya. Jadi salat itu apa? Harus menghadap kiblat. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Salatnya menghadap kiblat qaiman, berdiri. Ya. Ya. Qariban minas sutrah, dan dekat kepada sutrah. Apa itu sutrah? Yaitu sutrah adalah apa? Pembatas antara kita dengan salat. Ya. Ketika kita menghadap kiblat, yaitu ada pembatasnya. Itu namanya sutrah. Apa maksudnya ada sutrah ini? Seseorang boleh melewati orang yang sholat di belakang sutrah. Ya. Seseorang boleh melewati sholat di belakang sutrah. Adapun ya di dalam sutrah maka tidak boleh. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, yaitu amalan itu tergantung dengan niat. Nah, ya. Jadi di sini maksudnya apa? Ketika kita sholat maka juga apa? Wajib menghadirkan niat. Kemarin juga sudah kita bahas. Ya.
Niat merupakan apa kemarin? Apa? Niat merupakan apa? Syarat sahnya salat. Sebagian ulama mengatakan apa? Rukun salat. Ya. Jadi kalau ada seseorang salat tanpa ada niat untuk salat, maka apa? Maka salatnya tidak sah. Kalau ada seorang salat, niatnya apa? Pengen olahraga saja, maka salatnya tidak sah. Ya. Karena niat merupakan syarat sahnya salat. Kalau seseorang salat tanpa niat, maka salatnya tidak sah. Nah. Dan juga sudah kita jelaskan kemarin bahwa niat ini ya, yaitu tidak dilafazkan. Niat itu tempatnya mahalluha al-qalb, sebagian perkataan ulama ya. Tempat niat itu adalah di dalam hati, maka tidak diucapkan. Ada sebagian ulama ya yang membolehkan mengucapkan niat ya. Akan tapi kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW ketika sholat, maka tidak ada satupun riwayat dari Nabi SAW bahwa Nabi SAW mengucapkan niat. Ya, tidak ada satupun riwayat yang mana Nabi SAW apa? Melafazkan atau melafalkan niat. Maka yang benar dalam perkara ini adalah apa? Tidak melafazkan niat. Karena Nabi SAW mengatakan wa khairul huda nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah siapa? Petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sudah kita jelaskan dan kita tekankan berkali-kali, bukan berarti ketika kita menyalahkan ulama berarti kita tidak beradu kepada ulama, tidak. Kita hormati ulama, ya. Dan ulama itu bukanlah standar kebenaran. Standar kebenaran adalah apa? Qala Allah, qala Rasul, dan pemahaman para sahabat. Ya. Jadi kalau misalnya kita melihat pendapat ulama, maka kita lihat dalilnya. Kalau sesuai dan kalau Allah, kalau Rasul, maka apa? Kita ikuti. Terkadang ada di antara ulama ada yang salah, ya. Ya. Maka kita tetap hormati ulamanya. Ya. Karena mereka adalah orang-orang berilmu, jauh lebih berilmu daripada kita. Ya. Kita lanjutkan di sini. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yastaftihu shalah biqaulihi Allahu akbar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai atau membuka salatnya dan mengucapkan apa? Allahu akbar. Membuka salat yaitu Allahu akbar. Wa kana yarfa'u yadayhi ma'at takbir. Yaitu Nabi SAW apa? Mengangkat kedua tangannya bersama dengan takbir yang kita kenal dengan apa? Takbiratul ihram. Takbir itu gimana? Sebagian riwayat segini, ya, Allahu akbar. Sebagian riwayat segimana? Sebagian riwayat segini, Allahu akbar. Paham sering ya? Jadi boleh segini, boleh segini, ya. Maka dua-duanya diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka kalau kita mengetahui Nabi itu apa, ya segini dan segini, maka jangan sampai sholat segini. Kenapa? Karena sunnahnya mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? Segini atau segini. Kemudian di sini, thumma yad'u al-yumna 'ala al-yusra fawqa sadrihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya, fawqa sadrihi, di dadanya. Ya, ada yang secara literal yaitu di atas dada. Maksudnya bukan di sini. Ini kan dada, bukan di atas dada sini. Akan tapi apa? Fawqa sadrihi yaitu fi sadrihi, di dadanya. Ya. Kalau di kita kebanyakan itu apa? Di bawah dada dan di atas pusar, ya kan? Dan setelah saya lihat dalilnya, ternyata dalilnya sama.
Dalil ulama mazhab Syafi'i yang mengatakan di sini ternyata dalilnya sama, yaitu bahwa Nabi SAW meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya fawqa sadrihi, di dadanya. Paham sendiri ya? Dalilnya sama. Maka kita fahami yaitu bahwa Nabi SAW di sini di dada, dan ini wallahu a'lam lebih tepat, lebih dekat kepada apa? Kepada dalil yang asli. Paham sendiri ya? Jadi kalau misalkan di kita memakai apa dalil ini, yaitu bahwa Nabi SAW meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada, maka itu sebenarnya sudah diketahui oleh ulama mazhab Syafi'i dari zaman dahulu. Ya, mereka juga memakai dalil tersebut. Akan tetapi mereka apa? Memahaminya ada pemahaman yang lainnya, yaitu apa? Di bawah dada dan di atas pusar. Karena memang banyak riwayat, ya. Karena banyak riwayat, dan riwayat di antara ulama hadis mengatakan bahwa riwayat yang mengatakan di dada itu adalah riwayat yang paling bagus daripada riwayat-riwayat yang lainnya. Ada yang di bawah perut, ya kan? Atau di bawah pusar maksudnya, ya. Wallahu a'lam. Tsumma yarmi bi basarihi nahwal ardi. Kemudian Nabi SAW apa? Melihat ke bumi. Maksudnya apa? Kalau dalam riwayat yang lainnya ada apa? Melihat ke tempat sujud. Jadi ketika sholat bukan begini, apalagi sampai ke atas, ya kan, tapi melihat tempat sujud. Thumma yastaftihul qira'ah bi ad'iyatin katsirah mutanawwi'ah. Kemudian Nabi SAW memulai bacaan dengan doa-doa yang banyak dan bermacam-macam. Apa maksudnya? Yang kita kenal dengan doa istiftah. Yaitu kalau kita lihat dalil-dalil tentang doa istiftah itu banyak, berbeda-beda. Ya, kalau kita hafalkan ini wajhatu wajhi lillazi, itu juga sama. Dalilnya ada sahih. Ya. Dan juga yang lainnya. Ya. Bahwa doa-doa istiftah ini banyak. Kalau itu adalah sahih, maka boleh kita gunakan untuk apa? Untuk salat. Ada juga Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, dan itu juga sama sahih. Ya, boleh. Boleh gunakan yang ini, boleh gunakan itu. Kalau apa? Kalau dalilnya adalah sahih. Tidak masalah. Karena banyak macamnya doa istiftah ini. Yahmadullah ta'ala fiha wa yumajjidu wa yuthni alaihi, yaitu Nabi SAW di dalam doa istiftah tersebut apa? Memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma yasta'idzu billahi ta'ala minasyaitonir rajim. Kemudian mengucapkan ta'awudz, yaitu dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Tsumma yaqra bismillahirrahmanirrahim wa la yajhar biha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan bismillahirrahmanirrahim apa? Di sini disebutkan wa la yajhar biha, tidak mengeraskannya. Ya, tidak mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Ya, bukan berarti seseorang ketika menjadi imam tidak kedengeran bacaan bismillahnya, bukan berarti enggak baca. Baca, akan ada apa? Tidak menjaharkan. Kenapa? Karena Nabi SAW seringnya tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Saat kalau menjaharkan boleh apa enggak? Ya boleh. Karena di dalam riwayat yang lain juga apa? Nabi SAW terkadang menjaharkan. Terkadang Nabi SAW juga apa? Melafazkan bismillahirrahmanirrahim dengan apa? Dengan jahar, yaitu kedengaran. Ya. Maka kalau ada ustaz yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, maka ini juga boleh. Akan tapi ya seringnya adalah apa? Nabi SAW tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim, ya. Dan sudah kita sampaikan bahwa sebaik-baik petunjuk adalah apa? Petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Thumma yaqra al-Fatihah, ya. Thumma yaqra al-Fatihah wa yaqta'uha ayatan. Kemudian Nabi SAW membaca surat Al-Fatihah, ya. Itu wajib membaca surat Al-Fatihah karena ini adalah rukun salat, ya. Kalau ada seseorang
salat dan dia tidak membaca Al-Fatihah, maka salatnya apa? Tidak sah. Nabi SAW membaca surah Al-Fatihah ini apa? Wa yaqta'uha ayatan-ayatan. Dan Nabi SAW apa? Berhenti, yaitu seayat-seayat. Ya. Sebagaimana alhamdulillah rata-rata di kita apa? Membaca Al-Fatihah ini apa? Satu ayat, satu ayat. Ya. Ini sunnahnya. Yaqta'uha ayatan-ayatan. Ya. Ustaz, kalau misalkan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, boleh apa enggak? Iya. Kalau misalkan dengan tartil ya boleh-boleh saja. Paham sendiri ya? Tapi sunnahnya adalah apa? Satu ayat, satu ayat. Paham sendiri ya? Bukan berarti kalau misalkan ada yang membaca yang langsung enggak boleh, silakan boleh. Tapi sunnahnya adalah apa? Per ayat apa? Berhenti ya. Berhenti per ayat. Fa idza intaha min al-Fatihah qala amin. Kemudian ketika Nabi SAW berhenti dari Al-Fatihah, Nabi SAW mengucapkan apa? Amin. Ya. Wa yajhar wa yamud biha sautahu. Dan Nabi SAW menjaharkan, mengeraskan suara amin ini. Ya. Jadi di antara sunnah imam juga apa? Imam baca setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam juga apa? Membaca amin. Jadi bukan makmum saja, termasuk imam juga. Ya. Tsumma yaqra ba'da al-Fatihah surat ghairiha. Kemudian setelah membaca surat Al-Fatihah, Nabi SAW membaca apa? Surat yang lainnya. Ya. Wa kana yutilu ahyanan wa yuqassiruha ahyanan. Terkadang Nabi SAW memperpanjangnya, terkadang Nabi SAW memperpendeknya. Ya. Akan tapi perhatikan, ketika menjadi seorang imam, maka perlu kita perhatikan apa? Makmumnya. Ya. Perlu kita perhatikan apa? Makmumnya. Karena di antara makmum itu ada yang lemah, ada yang sudah tua, ada yang anak-anak, apalagi ada yang punya hajat, keperluan, apalagi ketika orang-orang mudik atau pulang mau jalan, ya kan? Mereka punya keperluan. Maka apa? Jangan diperlama, jangan diperpanjang salatnya. Ya. Ya. Karena hal ini pernah terjadi waktu zaman Nabi SAW. Bagaimana? Yaitu Mu'adz bin Jabal pernah mengimami kaumnya. Dan Mu'adz bin Jabal ini apa? Ketika mengimami kaumnya apa? Membaca dengan bacaan yang panjang. Apa yang terjadi? Setelah itu ada di antara makmum tersebut mengadukan hal ini pada Nabi SAW. Lalu ketika di antara makmum ini mengadu pada Nabi SAW, maka bagaimana sikap Nabi? Maka Nabi SAW tidak membenarkan Mu'adz. Ya. Padahal Nabi SAW dekat dengan Mu'adz. Bahkan Nabi SAW mencintai Mu'adz. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, "Ya Mu'adz, inni la uhibbuk." Wahai Mu'adz, sungguhnya aku mencintaimu. Akan tapi apa? Nabi SAW tidak membenarkan sikap Mu'adz. Ya. Bahkan Nabi SAW menegur Mu'adz dengan teguran yang keras. Bagaimana tegurannya? Yaitu Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, afattanun ant?" Wahai Mu'adz, ente mau jadi tukang fitnah? Ya. Jadi, dan Nabi SAW menasihati Mu'adz agar ketika menjadi imam, maka hendaknya membaca Sabbisma rabbikal a'la dan juga hal ataka haditsul ghasyiyah. Jangan yang panjang-panjang. Kenapa? Karena di belakang itu ada orang yang lemah, ada yang sudah tua, ada anak-anak, dan juga orang yang punya hajat. Ya. Kita lanjutkan. Wa kana yajhar bil qira'ah fi salati subhi wa fi rak'atayn ulayni min al-maghrib wal isya wa yasarru biha fi adh-dhuhri wal 'asri wat thalitha min al-maghrib wal akhraini min al-isya.
Yaitu Nabi SAW kapan menjaharkan bacaan? Yaitu Nabi SAW menjaharkan bacaan ketika salat subuh di 2 rakaat, ya. Dan juga 2 rakaat di dalam salat maghrib dan juga salat isya, ya. Jadi sebagaimana yang kita lakukan. Dan Nabi SAW mensirkan, tidak menjaharkan, yaitu apa? Bacanya pelan-pelan, ya, tidak terdengar. Yaitu kapan? Yaitu fi dhuhri wal asri, yaitu pada waktu zuhur dan juga asar, dan juga pada rakaat ketiga salat maghrib, dan juga salat ketiga dan juga salat rakaat ketiga dan rakaat keempat pada salat isya, sebagaimana yang kita lakukan. Wa kana yajhar biha aidan fi salatul jum'ah wal 'idain wal istisqa wal kusuf. Dan Nabi SAW menjaharkan salat, yaitu salat apa? Salat Jumat dijaharkan, salat Id, Idul Fitri, Idul Adha dijaharkan, salat istisqa dan juga salat kusuf, Nabi SAW menjaharkan bacaannya, ya. Wa kana yaj'al rak'ataini al-akhirataini aqsar min al-awwalaini qadran nisf. Dan Nabi SAW menjadikan yaitu rakaat yang terakhir aqsar minal aulaini qadran nisf, yaitu lebih pendek daripada yang pertama, ya, ya. Qadra 15 ayatan, sekitar 15 ayat. Wa rubbama iqtasara fihi ma'al Fatihah. Dan terkadang Nabi SAW apa? Hanya membaca Al-Fatihah saja, yaitu di apa? Di rakaat ketiga dan rakaat keempat, ya. Jadi Nabi SAW rakaat kedua, rakaat ke-1 dan rakaat kedua yaitu lebih panjang daripada rakaat ketiga dan rakaat keempat. Dan terkadang rakaat ketiga dan keempat terkadang bacanya apa? Hanya Al-Fatihah saja. ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة ثم رفع يديه وكبر وركع. Kemudian Nabi SAW ketika selesai membaca Al-Fatihah, Nabi SAW diam, ya. ثم رفع يديه وكبر وركع. Jadi Nabi SAW ketika selesai membaca, maksudnya ketika Nabi SAW selesai membaca, yaitu Nabi SAW apa? Diam. Kemudian Nabi SAW apa? Mengangkat kedua tangannya, bertakbir dan ruku. Ya. Wa kana yadau kaffayhi ala rukbatayhi. Dan Nabi SAW meletakkan kedua telapak tangannya di mana? Di rukbatayhi. Apa rukbatayhi? Yaitu di lutut. Jadi sunnahnya ketika ruku itu meletakkan kedua tangan di lutut. Ini sunnahnya. Ya. Wa yufarrij baina asabi'ihi. Wa yufarrij apa? Dan merenggangkan begini. Ya. Jadi ketika di lutut itu bukan begini. Ya, akan tapi apa? Direnggangkan. Ya. Direnggangkan. Kalau takbiratul ihram itu apa? Tidak direnggangkan dan juga tidak gini kan, pertengahan. Kalau ruku gini. Ya, direnggangkan. Wa yumakkinu yadayhi min rukbatayhi ka'annahu qabidun alaihima, ya. Jadi dia mencengkeram kedua lutut, ya, seolah menggenggam lutut tersebut. Wa kana yujafi mirfaqai ala janbayhi. Dan Nabi SAW menjauhkan, yaitu apa? Mirfaqaihi. Jadi ketika ruku itu apa? Agak dijauhkan, bukan didekatkan begini, ya. Jadi direnggangkan, ya. Saat kalau misalkan apa istilahnya? Kalau misalkan jamaah apa? Kalau membuat sempit orang lain bagaimana? Maka jangan terlalu lebar, paham sering ya? Nah, ya. Jangan terlalu lebar, karena tidak boleh juga kita apa? Mengganggu orang lain yang sedang sholat. Ya. Wa yabsutu dhahrahu wa yusawwihi. Nabi SAW membentangkan,
ininya punggungnya dan Nabi SAW apa? Ratakan. Jadi namanya ketika ruku tersebut apa? Harus lurus. Ya, lurus punggungnya. Jangan ada yang seperti ini ya. Karena masih ada orang-orang yang ruku masih seperti ini. Belum lurus. Diluruskan punggungnya ketika ruku ini. Hatta law sab'a 'alaihi al-ma' lastaqarra. Kalau misalkan ada air di atas punggungnya Nabi SAW, maka akan tetap di situ. Kenapa? Karena Nabi SAW apa? Lurus punggungnya. Wa kana yatma'innu fi ruku'ihi wa yaqul subhana rabbiyal 'azim thalathan. Ya. Kemudian Nabi SAW yatma'in. Apa sih yatma'in? Yatma'in apa? Yaitu Nabi SAW jangan tenang. Bahasa kita apa sih? Dan tenang apa? Kalau misalkan ruku agak lama gitu, apa namanya? Tuma'ninah, ya. Tuma'ninah, ya. Jadi yatma'innu, ya. Jadi tenang. Ketika rukunya itu harus tenang. Harus tuma'ninah. Bahkan setiap salat kita, gerakan salat kita harus ada apa? Harus ada tuma'ninah. Karena tuma'ninah merupakan rukun. Kalau ada seseorang salatnya enggak ada tuma'ninahnya, maka salatnya tidak sah. Kalau ada ketika ruku langsung i'tidal, ketika i'tidal langsung sujud dan seterusnya, maka ini salatnya tidak sah. Menurut ulama semuanya, para mazhab. Ya. Karena tuma'ninah merupakan rukun. Makanya nanti ketika mau tarawih, maka jangan kita berdebat masalah apa? Ini 11 rakaat, ini 23 rakaat. Itu semuanya pendapat ahlu sunnah. Paham sering ya? Walaupun ada yang menyalahkan ini, menyalahkan itu, ya itu yang biasa. Khilaf, perbedaan pendapat di antara ulama. Ya, yang mengatakan 11 rakaat itu apa? Ulama ahlu sunnah. Yang berpendapat 23 rakaat siapa? Ulama ahlu sunnah. Paham sering ya? Akan tetapi yang lebih parah dari itu adalah apa? Orang-orang yang salatnya tidak tuma'ninah. Maka ini menurut pendapat siapa? Tidak sah salatnya. Ya. Paham ini sering ya? Ya. Bukankah lebih baik salat 11 rakaat ada tuma'ninahnya daripada 23 rakaat tidak ada tuma'ninahnya? Kalau misalkan saya salat 23 rakaat akan tahu tuma'ninah, ya silahkan. Yang penting adalah apa? Tuma'ninah. Jangan sampai pengen cepat-cepat akan tapi 23 rakaat kan gitu. Ya. Ini yang paling utama adalah tuma'ninah. Kalau pengen cepat-cepat sudah, ikut yang 11 rakaat saja. Ya. Jangan sampai pengen cepat-cepat akan tapi apa? Pengen 23 rakaat, maka jangan, ya. Jangan sampai kita bermain-main dalam salat. Kalau ada orang yang mengetahui hukum ini, bahwa tuma'ninah adalah wajib, adalah fardu, adalah rukun, dan dia dengan sengaja melakukan seperti itu, ini bisa kufur ini. Bermudah-mudahan dalam salat, mengolok-olok salat. Sebagaimana ada sebagian kaum muslimin pada zaman sekarang mengolok-olok salat. Salat ya kan sambil bercanda di videoin. Ketika sujud dipukul dan lari. Ini kan istihza. Ada salat ya kan enggak menutup auratnya. Ini kan istihza. Hal-hal seperti ini bisa menjadikan seorang menjadi apa? Kufur, bisa menjadikan seorang menjadi kafir. Karena dia mengolok-olok agama Islam. Ya. Kita lanjutkan. Wa kana yatma'innu fi ruku'ihi, dan dia tuma'ninah dalam rukuknya. Wa yaqul, dan mengatakan subhana rabbil azim thalathan. Wa kana yaqulu fi hadha rukn anwa'an al-adhkar wal ad'iyah. Taratan bihadza wa taratan bihadza. Yaitu Nabi SAW membaca di dalam rukuk ini ada doa-doa yang lainnya. Jadi banyak juga ya bacaan-bacaan rukuk. Ya. Kalau itu adalah sahih dari Nabi SAW, maka apa? Boleh kita lakukan. Bahkan sunnahnya kita terkadang baca ini, terkadang baca yang lainnya. Ya, karena itu semuanya diucapkan oleh Nabi SAW kalau itu adalah sahih. Ya.
Maka di sini disebutkan taratan bihadza wa taratan bihadza. Terkadang Nabi SAW membaca dengan bacaan ini, doa ini, dan terkadang Nabi SAW membaca dengan doa yang lainnya. Wa kana yanha an qiraatul Qur'an fi ruku'i wa sujud. Dan Nabi SAW melarang membaca Al-Qur'an ketika ruku dan sujud. Jadi ada larangan khusus. Ruku dan sujud tidak boleh membaca Al-Qur'an. Ya. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u salbahu min ar-ruku' qailan sami'allahu liman hamidah. Ya. Kemudian Nabi SAW mengangkat apa? Yang sulbinya, mengangkat badannya dari ruku, mengucapkan sami'allahu liman hamidah, wa kan yarfa'u yadayhi 'inda hadzal i'tidal wa yaqul wa huwa qa'im rabbana walakal hamd. Yaitu Nabi SAW apa? Habis ruku dia mengangkat kepala, mengangkat badannya, mengangkat kedua tangan juga sami'allahu liman hamidah, dan mengucapkan rabbana walakal hamd. Ya. Di mana meletakkan tangan ya ketika itu? Ya. Ada khilaf, perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan di sini, ya, sebagaimana kebanyakan orang-orang kita. Ada sebagian ulama yang memandangnya itu apa? Meletakkan tangannya di dada kembali. Ya. Wa kana taratan yazidu 'ala dzalika. Dan Nabi SAW terkadang menambah, ya, menambah, yaitu rabbana walakal hamd, yaitu apa? Mil as-samawati mil al-ardi, dan seterusnya. Tsumma kana yukabbir wa yahwi sajidan. Kemudian Nabi SAW apa? Takbir dan turun untuk sujud. Bagaimana sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa yadau yadayhi 'alal ardi qabla rukbatayhi. Nah, di sini disebutkan apa? Dan Nabi SAW meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Ya, Ustaz, yang benar yang mana? Meletakkan kedua lutut dulu apa meletakkan kedua tangan dulu ketika sujud? Maka saya sampaikan, ini ada khilaf, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Paham di sini ya? Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Kenapa? Karena baik meletakkan tangan dulu ketika sujud atau meletakkan lutut dulu ketika sujud, maka dua-duanya ada dalilnya. Dan para ulama mereka berbeda pendapat. Di mana nih? Ya. Mana yang benar? Paham sudah ya? Dan saya mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bahwa tangan dulu ketika sujud. Karena apa? Karena lafaz dengan tangan dulu itu menurut ulama hadis, yaitu lafaznya atau dalilnya lebih kuat, sanadnya lebih kuat. Wallahu a'lam. Ya. Maka di sini juga sama wa yadau yadayhi 'alal ardi qabla rukbatayhi, yaitu meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Wa kana ya'tamidu 'ala kaffaihi wa yabsituhuma. Dan Nabi SAW bersandar kepada kedua tangannya dan membentangkannya. Wa yadhum asabi'ahuma wa yuwajjihuhuma qibalal qiblah. Nah, jadi kalau misalkan sujud ini berbeda tangannya. Kalau ketika sujud tangannya apa? Yadhum. Ya, digabungkan. Apa? Di apa namanya? Apa di sini? Dirapatkan, ya. Jadi jari-jarinya dirapatkan dan menghadap kiblat. Berbeda tadi ketika apa? Ruku. Kalau ruku begini, ya enggak? Kalau sujud begini, menghadap kiblat. Ya. Wa kana yaj'alu hadwa mankibaihi wa ahyanan hadwa udhunaihi. Terkadang Nabi SAW menjadikan tangannya ini apa? Sejajar kedua telinganya atau sejajar apa? Mankibaihi, yaitu sejajar pun pundaknya. Jadi terkadang begini, terkadang begini. Ya, sebagaimana tadi apa? Takbir, ya. Wa yamakkin anfahu wa jabhatahu min al-ardi wa kana yaqul umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Ya. Dan Nabi SAW menekan hidungnya dan juga keningnya dari atau
kepada tanah ya. Yaitu Nabi SAW menekankan hidung dan juga kepalanya ke tanah atau ke keramik dan seterusnya ya. Dan Nabi SAW mengatakan, aku diperintahkan untuk sujud terhadap tujuh anggota sujud. Apa aja ya tujuh anggota sujud? Apa aja? Dari bawah ya. Kedua apa? Jari-jari kaki. Kedua, lutut. Kedua, telapak tangan. Satu lagi apa? Satu lagi, kening apa hidung? Kening apa hidung? Dua-duanya. Paham sudah ya? Jadi kening dan hidung ini jadi satu. Dihitungnya satu. Jadi ketika sujud, hidungnya juga harus kena. Karena hidung ini termasuk apa? Anggota sujud. Ya. Nabi tadi mengatakan, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dzum. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota sujud. Ala jabha wa asyara bi yadi ala anfihi, yaitu pada jabha. Apa sih jabha? Kening. Dan Nabi SAW menunjuk ke hidung. Paham sudah ya? Nabi SAW mengatakan al-jabha dan Nabi SAW menunjuk ke hidung. Berarti apa? Hidung adalah bagian dari kening, satu kesatuan. Itu maksudnya. Dihitungnya satu. Wal yadaini war rukbataini wa atrafal qadamaini. Dan kedua tangan, kedua apa? Lutut dan juga kedua jari-jari kaki. Wa kana yaqul la salata liman la yusibu anfah minal ardi ma yusibu al-jabinain. Nabi SAW mengucapkan, tidak ada salat bagi orang yang tidak meletakkan hidungnya ke tanah sebagaimana dia meletakkan keningnya ke tanah. Paham sudah ya? Jadi hidung juga harus diletakkan, harus ditempelkan ke tanah atau ke keramik dan seterusnya. Ya, sebagaimana kening. Wa kana yatma'innu fi sujudihi wa yaqul subhana rabbil a'la thalathan. Ya. Dan Nabi SAW sama tuma'ninah juga di dalam sujudnya dan mengucapkan subhana rabbil a'la 3 kali. Wa kana yaqul anwa'an min adhkar wal adiyah taratan hadza wa taratan hadza. Dan sama, Nabi juga mengucapkan doa-doa dalam sujud ini, doa-doa yang banyak. Apa maksudnya? Yaitu banyak doa-doa sujud. Sama seperti doa-doa ruku, doa-doa istiftah, yaitu apa? Kalau dalilnya sahih maka kita boleh pakai ini, maka boleh pakai itu. Bahkan kalau kita mengikuti sunnah, ya terkadang kita baca ini, terkadang kita baca itu. Sebagaimana yang Nabi SAW lakukan. Ya. Wa kana ya'muru bil ijtihad wal ikthar min ad-du'a fi hadzal rukn. Dan Nabi SAW menyuruh untuk bersungguh-sungguh dan memperbanyak doa di dalam rukun ini, di dalam sujud ini. Jadi ketika sujud diperintahkan untuk apa? Berdoa. Ya. Jadi ketika sujud apa? Boleh berdoa. Ya. Maka ini sunnahnya ya, berdoa itu apa? Ketika sujud. Yaitu tentunya doanya dan bahasa Arab, dan tadi apa? Tidak boleh doanya memakai apa? Ayat Al-Qur'an. Maksudnya ya? Karena tidak boleh membaca Al-Qur'an ketika ruku dan juga sujud. Ya. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u ra'sahu mukabbiran. Kemudian Nabi SAW mengangkat kepalanya dari sujudnya dan bertakbir, thumma yafrishu rijlahu al-yusra fayaq'ad 'alaiha mutma'innan. Kemudian Nabi SAW membentangkan Nabi SAW duduk iftirash. Iftirash itu bahasa kitanya duduk duduk tahiyat awal atau duduk di antara dua sujud. Ya. Duduk yaitu di antara dua sujud, ini maksudnya, yaitu iftirash. Ya, yaitu kaki kiri dihamparkan dan kaki kanan ditegakkan dan kita duduk di atas kaki kiri. Itu namanya apa? Duduk iftirash.
Wa kana yansibu rijlal yumni wa yastaqbilu bi asabi'il qiblah. Ya. Kemudian Nabi SAW meletakkan yang sob itu apa? Menegakkan kaki kirinya dan menghadapkan jari jemarinya ke arah kiblat. Ya. Jadi kaki kiri dihamparkan, duduk di atas kaki kiri, dan kaki kanan ditegakkan, jari-jari kaki kanan itu apa? Menghadap kiblat. Itu yang disebut dengan apa? Duduk iftirash. Wa kana yaqul, dan Nabi SAW mengucapkan Allahumma ighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Ustaz, saya hafal yang berbeda. Iya, silakan. Karena ada juga lafaz yang lainnya yang berbeda. Kalau itu sahih, maka boleh juga sama. Ya. Tsumma yukabbir wa yasjudu sajdah ats-tsaniyah kal ula. Kemudian setelah itu apa? Nabi SAW bertakbir dan juga sujud, dan sujud yang kedua seperti sujud yang pertama tadi. Tsumma yarfa'u ra'sahu mukabbiran, kemudian mengangkat kepalanya sambil bertakbir. Tsumma yastawi qa'idan 'ala rijlil yusra mu'tadilan hatta yarji'u kullu 'azmin ila mawdi'ihi. Tsumma yanhad mu'tamidan al-ardi ila rak'ati tsaniyah. Kemudian Nabi SAW yastawi qa'idan. Kemudian Nabi SAW apa? Di sini Nabi SAW duduk, ya, ala rijlil yusra mu'tadilan. Jadi Nabi SAW duduk di atas kaki kirinya. Hatta yarji'u kullu 'azmin ila mawdi'ihi. Nah, jadi di sini di antara ulama juga ada khilaf, apakah setelah sujud tersebut apakah langsung langsung berdiri, ya kan, ataukah duduk dulu sebentar lalu apa? Ke rakaat kedua. Ya. Tsumma yanhad mu'tamidan al-ardi ila raqati tsaminah. Kemudian Nabi SAW bangkit untuk ke rakaat yang kedua. Ya. Wa kana yasna'u fiha mithla ma yasna'u fil ula illa annahu kana yaj'alha aqsar min al-ula. Dan Nabi SAW melaksanakan rakaat kedua seperti rakaat yang pertama, dan rakaat kedua ini lebih cepat daripada rakaat yang pertama. Ya. Jadi tadi secara singkatnya bagaimana? Sebelum kita lanjutkan sedikit lagi, Nabi SAW bagaimana tadi? Yaitu ketika awal apa? Ketika awal apa tadi? Menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat, menghadap sutra, dan Nabi SAW bertakbir. Ya, bertakbir tadi apa? Iya, dan niat juga, ya, dan juga ada niatnya. Nabi SAW kemudian bertakbir segini atau segini, ya, dan Nabi SAW mengucapkan Allahu Akbar. Yaitu apa? Yang kita sebut dengan takbiratul ihram, ya, Allahu Akbar. Selanjutnya apa? Kemudian Nabi SAW baca Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah apa? Nabi SAW mengucapkan amin. Setelah itu apa? Membaca surat yang lainnya. Setelah itu apa? Ruku. Dan ruku itu apa? Nabi SAW mengangkat kedua tangannya Allahu Akbar, ruku, dan meletakkan tangannya di lututnya. Dan ketika ruku apa? Tangannya itu apa? Jari jemarinya dijauhkan seperti ini. Ya. Kemudian Nabi SAW apa? I'tidal. Sami Allahu liman hamidah, yaitu ya meletakkan, kembalikan tangannya seperti ini, ya. Dan juga setelah itu apa? Nabi SAW sujud. Sujud. Ketika sujud apa? Tangannya seperti ini, menghadap kiblat. Ya. Ada 7 anggota sujud. Ada kening, hidung 1, kedua tangan, lutut, dan juga jari jemari kaki. Ini ketika sujud, ya. Kemudian Nabi SAW mengucapkan Allahu Akbar, yaitu i'tidal, duduk di antara dua sujud, yaitu apa? Duduknya iftirash, yaitu kaki kiri dihamparkan, duduk di atas kaki kiri, dan kaki kanannya ditegakkan, jari jemari menghadap kiblat. Ya.
Terus setelah itu apa? Sujud lagi. Ya, seperti tadi. Dan sebelum naik ke rakaat yang kedua, di antara ulama dia mengatakan apa? Duduk dulu, ya. Setelah itu naik. Dan melakukan rakaat kedua seperti rakaat yang pertama. Saat bacanya bagaimana? Tadi bacanya sudah kita jelaskan bahwa ruku dan sujud tidak boleh membaca Al-Qur'an. Bacaan baik ruku, baik sujud, baik duduk antara dua sujud, maka ini bacaannya banyak dan bacaannya berbeda-beda, termasuk dari istiftah juga berbeda-beda. Maka kalau itu dalilnya sahih, maka boleh kita membaca dengan bacaan yang mana. Ya, itu ya secara singkatnya. ثم كان يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية. Kemudian Nabi SAW duduk tasyahud setelah selesai dari rakaat yang kedua, yaitu duduk apa ini? Tasyahud awal, ya. Fa idza kanat salatu rak'ataini jalasa muftarishan. Jika Nabi SAW salat 2 rakaat, ya, salat apa 2 rakaat? Salat subuh, salat sunnah yang 2 rakaat 2 rakaat, maka duduknya apa? Iftirash. Apa iftirash tadi? Ya, duduk di antara 2 sujud, gitu. Ya. Ustaz, ada khilaf enggak? Iya. Ada khilaf, benar. Ada perbedaan pendapat ketika duduk di antara 2 sujud. Apakah duduknya itu adalah iftirash? Yaitu duduk di antara 2 sujud, ataukah duduknya tawarruk? Tawarruk itu tahiyat akhir. Ya. Maka wallahu a'lam, ya, pendapat yang lebih dekat yaitu apa? Duduknya di antara 2 sujud. Paham sudah ya? Duduknya di antara 2 sujud. Ya. Saya milih duduk di antara 2 sujud, mengikuti ulama juga. Ya. Kama kana yajlisu baina sajdatain. Wa kadzalika yajlisu fi tasyahhudil awwal minat thulathiyah wa rubaiyah. Begitu juga duduk, yaitu salat yang 3 rakaat dan juga 4 rakaat, duduk tasyahud awalnya sama. Yaitu kalau salatnya 2 rakaat tadi duduk iftirash, dan juga salat yang 3 rakaat 4 rakaat, ya, tahiyat awalnya sama, duduknya iftirash. Ini yang biasa kita lakukan. Kalau salatnya 3 rakaat 4 rakaat, yaitu tasyahud yang pertama adalah iftirash. Adapun khilaf tadi apa? Kalau salatnya 2 rakaat, ya, maka yang lebih tepat adalah apa? Duduknya iftirash. Wa kana idza qa'ada fi tasyahhud wada kaffahu al-yumna 'ala fakhidhihi al-yumna wa wada kaffahu al-yusra 'ala fakhidhihi al-yusra. Ya, ketika tasyahud atau ketika duduk tasyahud, ya, apa yang dilakukan Nabi? Wada kaffahu al-yumna 'ala fakhidhihi al-yumna. Nabi SAW meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya dan meletakkan tangan kirinya di atas paha kirinya. Wa kana yabsutul yusra wa yaqbidul yumna. Dan Nabi SAW gini ya, yang yusra, yang kiri itu dibentangkan. Nah, seperti ini sebagian kita, dan apa? Wa yaqbidul yusra, dan menggenggam yang kanan. Bisa menggenggam dalam riwayat, ya, nanti begini ataupun begini, ya. Jadi bisa begini ataupun begini. Wa yaqbidul yumna wa yashiru bisababah wa yarmi bil basari ilaiha. Dan apa? Menggenggam tangan kanannya, wa yashiru bisababah, dan memberikan isyarat dengan tangan, dengan apa? Dengan jari telunjuk. Ya. Wa yarmi bil basarihi ilaiha, dan matanya melihat ke telunjuk. Jadi ketika tasyahud, maka matanya bukan melihat tempat sujud lagi. Matanya melihat apa? Melihat telunjuk. Ini sunnah. Ustaz, telunjuknya kapan, Ustaz? Ya kan? Diberikan syaratnya. Khilaf. Banyak perbedaan ulama di sini. Ya. Ada yang kita asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya. Ya kan? Ada yang riwayat yang lainnya yaitu apa? Yuharrikuha, yaitu menggerakkan, ya. Jadi ini semuanya adalah khilaf di antara ulama.
Karena ada perbedaan-perbedaan riwayat. Ya. Maka kalau misalkan kita melihat ada orang lain salatnya menggerakkan jarinya, maka apa? Berarti dia berpendapat dengan hadis tambahan dari zaidah. Yang mana riwayatnya mengatakan bahwa Nabi SAW kan yuharriku, Nabi SAW menggerakkan tangannya. Atau menggerakkan apa? Telunjuknya maksudnya. Digerakkan. Adapun yang tidak menggerakkan berarti apa? Tidak memakai hadis ini. Yaitu apa? Karena kebanyakan riwayat dari Nabi SAW, beberapa sahabat mengatakan apa? Wa kana asyara atau yushiru, memberikan isyarat saja. Ya. Jadi kebanyakan riwayat adalah apa? Memberikan isyarat. Maka dalam hal ini ya hendaknya kita apa ya? Berlapang dada, ya. Wa kana idza rafa'a asba'ahu yuharrikuha yad'u biha wa yaqul. Dan ketika Nabi SAW mengangkat apa asba'ahu yuharrikuha yad'u biha wa yaqul, ya. Nabi SAW apa? Dia menggerakkan. Jadi di sini ya Syekh ini Syekh Abdul Azim Al-Badawi, jadi pendapat beliau juga apa? Menggerakkan apa? Tunjuk. Yang mana Nabi SAW mengatakan lahi asyaddu ala syaitan minal hadid, ya, yani asbab, yaitu telunjuk ini lebih berat bagi syaitan daripada besi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma kana sallallahu alaihi wasallam yaqra fi kulli rak'ataini at-tahiyyah wa kana yusalli ala nafsihi fi tasyahhud al-awwal wa ghairihi wa syara dzalika li ummatihi. Yaitu Nabi SAW membaca pada setiap rakaat, yaitu setiap 2 rakaat tahiyat, setiap 2 rakaat tahiyat at-tahiyatu lillah wa salatu thayyibat dan seterusnya, ya. Wa kana yusalli ala nafsi fi tasyahhudil awwal wa ghairihi. Dan Nabi SAW memberikan sholawat kepada dirinya ketika tasyahud awal dan tasyahud yang lainnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad dan seterusnya. Wa syara'a dzalika li ummati, dan Nabi SAW mensyariatkan hal ini, yaitu salawat ini kepada umatnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u fi salati bi adiyatin mutanawwi'ah. Bahwa Nabi SAW berdoa dalam salatnya dengan doa-doa yang banyak. Jadi di antara doa itu apa tadi? Ketika sujud boleh berdoa, dan juga apa? Ketika tahiyat juga apa? Boleh berdoa. Dengan apa? Dengan bahasa Arab tentunya. Dan doa-doa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yusallim an yaminihi. Ya, yaitu maksudnya apa? Ketika kita tahiyat akhir, yaitu apa? Kita baca salawat pada Nabi, ya, dan seterusnya, ya, tahiyat, salawat, dan setelah itu apa? Boleh kita membaca doa. Ya, boleh kita membaca doa, yaitu dan bahasa Arab tentunya, ya. Nah, setelah itu apa? Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi, assalamualaikum warahmatullahi wa an yasarihi kadzalik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Mengucapkan salam, yaitu assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, dan juga assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Wa kana ahyana yazidu fi taslim al-ula wa barakatuh. Dan terkadang Nabi SAW menambahkan, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada yang pertama. Ini secara singkat yang disebutkan di dalam kitab Al-Wajiz tentang apa tadi? Sifat salat Nabi. Ya, sifat salat Nabi, tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun penjelasan lebih rincinya para ulama sudah menjelaskan, yaitu tata cara salat Nabi. Ada juga buku yang khusus yang menjelaskan tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sudah banyak terjemahannya. Baik ulama ini Syekh Albani ataupun ulama-ulama yang lainnya ataupun ustaz di Indonesia juga banyak yang atau sebagian sudah membuat apa? Tulisan sifat salat Nabi. Mungkin kita cukupkan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.